Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian semua? Pasti sehat semua kan? Alhamdulillah. Nah, pada pelajaran seni budaya kali ini kita akan membahas tentang bab menerapkan ragam hias pada bahan kayu. Sebelum pelajaran ini dimulai, hendaknya kita berdoa terlebih dahulu. Peta kompetensi pembelajaran ini meliputi pengertian ragam hias pada bahan kayu, teknik menggambar ragam hias ukiran, teknik melukis ragam hias di atas bahan kayu, penerapan ragam hias pada bahan kayu. Pelajaran ini, siswa diharapkan dapat mengapresiasi dan berkreasi seni rupa, yaitu mengidentifikasi keunikan ragam penerapan ragam hias pada bahan kayu, mendeskripsikan keunikan beragam penerapan ragam hias pada bahan kayu, mengekspresikan diri melalui penerapan ragam hias flora, fauna, dan atau geometris pada bahan kayu, dan mengkomunikasikan hasil karya penerapan ragam hias flora, fauna, dan atau geometris pada bahan kayu secara lisan. Nah, anak-anak, sekarang perhatikan dan amati gambar-gambar berikut ini tentang ragam hias pada kayu. Setelah kalian mengamati gambar tersebut, jawablah beberapa pertanyaan berikut. Di mana kamu dapat jumpai bentuk ragam hias pada kayu? Yang kedua, jenis ragam hias apa saja yang terdapat pada bahan kayu? Nah, untuk menjawab pertanyaan tersebut, marilah kita simak video ini sampai selesai. Penerapan ragam hias pada bahan kayu. Sejak masa lampau, kayu digunakan untuk membuat perabot rumah tangga, misalnya kursi, lemari, dan peti, dan bagian bangunan, misalnya tiang, pintu, dan jendela. Banyak perabot kayu atau bagian bangunan tersebut diberi sentuhan ragam hias. Motif hias yang digunakan berupa motif tumbuhan, binatang, figuratif, dan geometris atau gabungan dari motif-motif tersebut. Penerapan ragam hias pada bahan kayu dilakukan dengan teknik mengukir atau teknik menggambar atau melukis, atau gabungan dari keduanya. Penerapan ragam hias pada bahan kayu dapat dikembangkan pada benda atau barang-barang kerajinan daerah seperti tameng dan topeng. Ragam hias dikerjakan dengan cara digambar dan diberi warna. Selanjutnya, teknik penerapan ragam hias pada bahan kayu. Penerapan ragam hias pada bahan kayu dapat dilakukan dengan cara mengukir dan menggambar, melukis, atau gabungan keduanya. Mengukir dalam hal ini adalah membentuk tonjolan dan cekungan berbentuk ragam hias tertentu pada permukaan kayu dengan menggunakan alat pahat. Alat untuk mengukir ragam hias di atas bahan kayu. Alat utama untuk mengukir adalah pahat dan pemukul. Alat tersebut dapat dilihat pada gambar. Ada beberapa jenis alat pahat. Yang pertama, pahat kuku atau pahat penguku.
Bentuk dari pahat penguku ini berbentuk lengkung seperti kuku manusia. Pahat penguku digunakan untuk mengerjakan bagian yang lengkung, melingkar, membentuk cembung, cekung, ikal, dan pecahan aris maupun pecahan cawen. Yang kedua, pahat lurus atau pahat penyilat. Bentuk dari pahat ini berbentuk lurus. Gunanya untuk mengerjakan bagian yang lurus atau rata. Pahat ini juga dapat digunakan untuk membuat dasaran dan membuat siku-siku tepi ukiran dengan dasaran. Yang ketiga, pahat lengkung setengah bulatan atau pahat kol. Pahat kol berbentuk melengkung belahan setengah bulatan. Gunanya untuk mengerjakan bagian-bagian cekung yang tidak dapat dikerjakan dengan pahat kuku. Berikutnya, pahat miring atau pahat pengot. Pahat pengot berbentuk miring meruncing dan tajam sebelah. Pahat ini untuk membersihkan pada sudut sela-sela ukiran dan meraut bagian-bagian yang diperlukan. Alat selanjutnya yang digunakan untuk mengukir adalah pemukul. Pemukul ini digunakan untuk memukul alat pahat. Alat pemukul yang digunakan dalam kegiatan mengukir umumnya terbuat dari kayu, meskipun ada juga yang menggunakan palu besi dan batu. Setelah kita mengetahui alat-alat yang digunakan untuk mengukir, kita bisa melakukan kegiatan mengukir pada bahan kayu sebagai berikut. Yang pertama, kita siapkan alat dan bahannya. Tentu saja, seperti yang saya jelaskan tadi, alat yang digunakan adalah alat pahat dan pemukulnya, serta alat menggambar untuk membuat sketsa ragam hias yang akan kita buat nanti. Selanjutnya, bahan yang digunakan tentu saja adalah bahan kayu. Selanjutnya adalah memilih bentuk ragam hias sebagai objek berkarya. Kemudian, membuat sketsa ragam hias pada bahan kayu tersebut. Selanjutnya, sketsa tersebut dipindahkan ke bahan kayu yang akan kita buat. Setelah sketsa kita buat di bahan kayu tersebut, maka kita langsung bisa melakukan kegiatan mengukir di kayu tersebut. Melukis ragam hias di atas bahan kayu. Kayu pada dasarnya dapat diberi warna dengan berbagai macam cat, misalnya cat minyak atau cat akrilik. Oleh karena itu, produk dari bahan kayu dapat diberi hiasan ragam hias dengan teknik melukis. Berikut adalah contoh melukis ragam hias pada produk dari bahan kayu. Pertama, menyiapkan bahan dan alat melukis, cat akrilik atau cat tembok, kuas, dan palet. Kedua, menyiapkan bahan kayu. Ketiga, membuat rancangan gambar ragam hias pada kertas. Keempat, memindahkan gambar rancangan pada permukaan bahan kayu. Kelima, menerapkan cat untuk menyelesaikan gambar ragam hias. Dan yang terakhir, memberikan lapisan vernis atau cat transparan pada permukaan kayu. Nah, bagaimana anak-anak? Sudah mengerti kan? Kayu merupakan material yang dapat dijumpai di sekitar kita. Kayu tidak hanya sebagai bahan bangunan dan juga sebagai kayu bakar, tetapi dapat dijadikan barang seni. Setiap daerah di Indonesia memiliki sentra bahan kayu.
Untuk membuat karya dari bahan kayu dapat menggunakan berbagai macam teknik. Ada dengan cara diukir, dilukis, dan dibubut. Setiap teknik yang digunakan akan menghasilkan karya seni yang berbeda-beda. Dengan teknik ukir menghasilkan bahan kayu yang memiliki tekstur jelas, sedangkan dengan cara dilukis menghasilkan tekstur halus. Akhirnya, sampai di sini penjelasan yang dapat Bapak berikan. Selamat belajar dan tetap semangat dan patuhi protokol kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.